Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi dalam Jabatan tahap 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muslim SPDI, mahasiswa PPG Guru Kelas MI di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25011112521. Pada hari ini, hari Senin 26 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Nurul Islam Takuti pada kelas 4 dengan mata pelajaran PKN materi indahnya keragaman sosial budaya Indonesia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita absensi terlebih dahulu. Ahmad Khairi Husin, Hadir. Ali Akbar, Hadir. Dharma Putra Erlangga, Hadir. Afifah Kamila, Hadir. nggak hadir. Alasannya nggak hadir apa? Sakit. Lestiana, Hadir. Muhammad Maulana Ridho, Hadir. Muhammad Nafis, nggak hadir. Sakit. Ya. Muhammad Said Ahmadi, Hadir. Nur Abika Naila, Hadir. Nur Aini Rahayu, Hadir. Nur Inaya, Hadir. Nur Kamila, Nurul Wafi'ah. Hadir. Ya, ada 2 orang yang tidak hadir. Yang mungkin ada yang sakit. Baik, kita masuki pembelajaran pada hari ini. Kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita lihat dari apa? Ciri-ciri fisik kita. Nah, kita lihat semua dari ciri-ciri fisik kita berbeda-beda kan? Ada. Kita lihat dari kulit dulu. Nah, dari kulit ada yang putih. Apalagi? Hitam. Apalagi? Coklat. Sawo matang. Nah, itu dari warna kulit. Kuning langsat ada juga. Kemudian kita lihat dari bentuk mata. Nah, dari bentuk mata ada yang matanya lebar, ada yang matanya sipit, ada yang matanya ya sedang-sedang saja. Banyak. Kemudian kita lihat dari rambut lagi. Kita lihat dari rambut ada yang rambutnya lurus. Kemudian ada yang rambutnya keriting. Kemudian ada lagi yang rambutnya yang apa? Kebo. Ya kan? Itu dari bentuk fisik. Dan banyak lagi dari bentuk fisik. Nah, itu biasa saja, perbedaan itu biasa itu menunjukkan warna-warni atau khazanah atau keindahan Indonesia. Nah, dengan
perbedaan-perbedaan tadi itu tidak menjadi penghalang untuk kita bersatu. Nah, dilihat dari bentuk fisik tadi itu nampak terlihat bahwa di Indonesia ini banyak terdapat suku bangsa. Kemudian bahasanya nanti juga banyak. Nah, ya. Nah, materi kita pada hari ini, topik kita hari ini adalah keragaman. Indahnya keragaman sosial budaya Indonesia. Nah, itu adalah topik kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya sudah hafal kan? Hafal. Ya, kita coba. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya. Dari lagu yang kita nyanyikan bersama tadi itu mengandung banyak makna, ya kan? Nah, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu luar biasa luasnya Indonesia. Kemudian luasnya Indonesia ini diisi dengan beribu-ribu pulau, dan nanti ada banyak sekali suku bangsa yang hidup di pulau-pulau tersebut, dan dengan menggunakan bahasa yang masing-masing pula. Nah, jadi beribu-ribu pulau, kemudian di pulau-pulau tadi hidup berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda. Kemudian suku bangsa tadi menggunakan mereka memiliki kebudayaan masing-masing dan memiliki bahasa masing-masing. Nah, nanti tapi semua itu tidak menutup kemungkinan untuk bersatu. Dengan adanya apa? Kita punya semboyan. Apa semboyan kita? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu juga. Artinya walaupun kita dari suku mana, ada suku Jawa, ada Batak, ada Madura, ada Bugis, ada Toraja, dan banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia yang memiliki keragaman, yang memiliki perbedaan, tetapi itu semua tidak menjadikan perbedaan untuk kita untuk bersatu membangun bangsa Indonesia. Baik, kita masuki materi kita. Bapak akan menjelaskan dulu materi hari ini. Nah, bahasan topik kita hari ini adalah keberagaman sosial, indahnya keberagaman sosial budaya Indonesia. Nah, di sini yang akan kita bahas ada 4 poin nantinya. Yang pertama, keberagaman suku bangsa. Keberagaman suku bangsa. Nah, keberagaman suku bangsa di Indonesia ini memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Nah, jadi di Indonesia ini terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang berbeda-beda, seperti suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, dan lain-lain. Nah, itu yang ada di Indonesia sebagiannya itu. Kan ada 300 tadi kan? Kemudian bahasan yang kedua, keberagaman bahasa daerah. Nah, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda-beda. Jadi luar biasa, Indonesia ini memiliki ada 700 bahasa. Kalau negara lain, kalau Inggris mungkin ada juga banyak bahasa-bahasa daerahnya di Inggris sana kan. Cuma bahasa-bahasa punya bahasa Inggris. Tapi
dari banyaknya bahasa tadi kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dari berbagai macam bahasa tadi melebur menjadi satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, itu yang bahasa Indonesia ini yang mempersatukan kita semua, mempersatukan antara orang Jawa dengan orang Banjar. Nah, bicaranya harus dengan bahasa Indonesia. Jangan sampai orang Banjar bicara dengan orang Jawa menggunakan bahasa Banjar. Nah, jadi kalau orang Jawa dengan orang Banjar itu bicaranya bahasa Indonesia. Begitu juga sebaliknya, kalau orang Jawa bicara dengan orang Banjar itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa daerah masing-masing mungkin tidak akan mengerti, tidak akan nyambung. Nah, ya kan? Nah, kemudian keberagaman budaya Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang kaya seperti tarian, musik, pakaian adat, dan lain-lain. Nah, itu nantinya akan kita bahas lebih rinci nanti di forum dialog nanti. Di forum diskusi nanti akan Bapak bagi kalian beberapa kelompok untuk mendiskusikan berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Kemudian bahasan yang keempat itu keberagaman agama Indonesia. Nah, Indonesia memiliki keberagaman agama seperti Islam. Nah, kan di Indonesia mayoritas beragama Islam. Kemudian agama Kristen. Kemudian agama apa lagi? Hindu. Apa lagi? Buddha. Kemudian ada lagi yang lain itu aliran Konghucu. Kemudian ada lagi Katolik. Nah, jadi ada. Nah, itu keberagaman agama yang ada di Indonesia. Kemudian Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mengenal dan memahami keberagaman sosial budaya Indonesia. Jadi kita harus memahami keberagaman sosial yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, menghargai dan menghormati keragaman sosial budaya Indonesia. Nah, kita harus menghargai dan menghormati keragaman tersebut. Nah, kemudian kalau kita orang Banjar ada kebudayaan orang Jawa, kita hormati. Kemudian memahami pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sosial budaya Indonesia. Nah, jadi kita harus memahami. Nah, dengan diskusi kelompok nanti, nah kita akan memahami lebih dalam mengenai keragaman sosial budaya Indonesia. Nah, keberagaman sosial budaya ini tidak menjadi penghalang untuk kita untuk bersatu. Nah, dengan keberagaman ini, jadikanlah keberagaman ini sebagai pemersatu Indonesia. Dengan banyak perbedaan, maka semakin banyak kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, itu kekayaan kebudayaan dan sosial Indonesia. Nah, itu semua harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Nah, dari materi yang Bapak sampaikan ini, apa ada yang ditanyakan sebelum Bapak bagi kelompok untuk membahas lebih dalam mengenai materi yang Bapak sampaikan ini? Kita bahas ke kelompok, nanti akan disampaikan informasinya dari masing-masing kelompok supaya diketahui. Nanti akan Bapak bagi di sini. Akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Nah, jadi masing-masing kelompok nanti akan membahas yang pertama kebudayaan Kalimantan. Nah, apa aja yang ada di Kalimantan nanti akan dibahas oleh satu kelompok. Kemudian ada lagi kebudayaan daerah Sumatera yang akan kita bahas nanti. Nah, nanti kita bagi. Di
Di sini Bapak bagi ada 4 daerah yang kita bahas pada hari ini. Yang ketiga itu kebudayaan daerah Jawa. Nah, daerah Jawa apa aja kebudayaannya Jawa. Kemudian kebudayaan daerah Sulawesi. Nah, jadi ada 4 daerah yang akan kita bahas hari ini. Nah, yang nanti masing-masing akan mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya nanti. Nah, untuk mencari bahan ini kalian boleh menggunakan handphone. Wah, habis semuanya kan? Ya. Nah, kita gunakan handphone untuk membahas materi pada hari ini. Nah, ya. Baik. Ini akan Bapak bagikan kertasnya nanti. Oh ya, kita bagi kelompok dulu. Di sini ada berapa yang hadir ini? 11. Nah, kita bagi 4 kelompok. Biar yang 3, sisanya ada yang 2. Nah, ini 3 ke yang kedua orang. Nah, silahkan gabung ke kelompoknya. Ini kebudayaan yang pertama, kebudayaan Kalimantan. Yang kedua, kebudayaan Sumatera. Ini kebudayaan Jawa. Ini kebudayaan Sulawesi. Nah, silahkan kalian diskusikan. Bahannya bisa kalian cari lewat HP. Nah, bisa kalian lewat HP. Oke, ini Pak. Ke depan dong. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama yang membahas wilayah Kalimantan. Ayo silakan maju. Yang lainnya dengarkan yang lainnya. Suaranya lebih keras dong, Ya, hasilnya diletakkan di meja Bapak. Nah, ini tadi kebudayaan yang berasal dari Kalimantan. Nah, kalian semua sudah dengarkan tadi kan? Kemudian yang kedua, kebudayaan dari Sumatera. Silakan perwakilan kelompoknya. Suaranya yang keras ya.
supaya kedengaran dari teman-temannya. Tepuk tangan Bisa, Mbak? saya. Iya. Coba. Kembali, ya, silakan. Ayo tepuk tangan dulu untuk teman kalian yang maju ke depan. Ayo. Ya, tepuk tangan dulu untuk perwakilan dari daerah yang membahas daerah Sumatera. Yuk, yang lain dengarkan, hasilnya. Ini hasilnya untuk kalian juga, bagusnya kalian juga, bapak juga bagus juga. Hanya untuk Semua hasil Iya, terima kasih. Ini hasilnya. Ya, nah, demikian tadi hasil dari kelompok 2 itu yang membahas daerah Sumatera. Kemudian kelompok 3 Jawa. Yang membahas daerah Jawa silakan. Silakan. Ya, tepuk tangan dulu. Ayo dengarkan, betul dengarkan. Tarian daerah Jawa, yaitu tarian Dengarkan. musik seperti kulit dan rendang. Pakaian adat Jawa seperti kebaya, batik, dan berkat. Makanan khas Jawa seperti nasi goreng, daerah Jawa seperti dan wayang, wayang kulit, wayang gede dan daerah Jawa. Kerajinan daerah Jawa, batik, dan kayu dan anyaman. Bahasa daerah Jawa,
bahasa Jawa Jawa Solo, bahasa Jawa, rumah kebaya DKI Jakarta, tulang nyangga Banten, Jogja Jawa Tengah, Sangkal dan Jogja Jakarta, Gapura Candi Bintan Baik. Iya, terima kasih. Demikian tadi, ini pembacaan dari kebudayaan daerah Jawa. Kemudian kelompok terakhir, kebudayaan daerah Sulawesi. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman kita yang di depan. Nah, yuk dengarkan buju-buju. Kalian deh. Ya, tepuk tangan untuk teman kita Dharma. Ya, tepuk tangan. Nah, setelah kalian membahas 4 daerah ini, tentunya masih banyak lagi daerah-daerah lain yang belum sempat kita bahas. Nah, nantinya kalian cari lagi daerah-daerah lain tersebut, daerah mana saja yang belum. Nanti kalian cari sendiri nanti di lain waktu. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dan setelah hasil diskusi dan setelah disampaikan informasi dari teman-teman kalian tadi, itu ternyata Indonesia ini sangat beragam. Baik dari suku bangsa yang ada. Nah, tadi di Kalimantan ada berbagai macam suku.
Kemudian di Sumatera ada berbagai macam suku. Kemudian di Jawa ada berbagai macam suku. Kemudian di Sulawesi juga ada berbagai macam suku. Kemudian ada tarian daerah. Nah, sangat banyak kan tarian-tarian daerah. Baik. Di daerah yang kalian bahas tadi, kemudian musik atau alat musik yang digunakan ini banyak sekali. Sangat beragam. Kemudian pakaian adatnya pun sangat beragam. Kemudian makanan khas. Nah, makanan khas masing-masing daerah itu memiliki makan khas yang luar biasa, rasanya enaknya. Kemudian festival atau perayaan. Nah, itu banyak sekali perayaan-perayaan yang ada di daerah itu yang terkenal. Kemudian ada kerajinan. Nah, kerajinan pun ada ayaman tadi kan. Ada batik, ada macam-macam dari masing-masing daerah. Kemudian bahasa yang digunakan juga sangat beragam. Kemudian ada lagi rumah adat. Nah, rumah adatnya pun sangat beragam. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa Indonesia ini sangat kaya akan ragam budaya dan sosial. Oleh sebab itu, keragaman ini jangan sampai menjadi pemecah untuk kita negara Indonesia. Jadikanlah keragaman ini sebagai pemersatu dan jadikanlah keragaman ini sebagai kekayaan budaya Indonesia, bukan hanya kekayaan masing-masing daerah, tapi jadikanlah semua ini sebagai kekayaan kebudayaan Indonesia. Nah, dari pembelajaran hari ini budaya daerah mana yang paling menarik menurut kalian? Kalimantan. Apa? Kalimantan. Dari kelompok Kalimantan. Lain apa? Sumatera, Jawa. Nah, semuanya itu sangat menarik. Enggak ada yang lebih menarik. Semuanya sangat menarik. Kemudian Bapak mau tanya, kenapa kita harus bangga dengan kebudayaan Indonesia? Kenapa? Ayo. Ada yang bisa jawab perwakilan dari kalian? Siapa yang mau jawab? Kenapa kita harus bangga dengan kebudayaan Indonesia? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Perwakilan dari kalian siapa? Naila. Ayo. Saya. Apa? Kenapa? Dari pembelajaran kita sudah mempelajari ada berbagai macam, sudah ada 9 poin yang kita bahas pada hari ini. Luar biasa, kita menggunakan lumayan waktu yang panjang. Kenapa? Ayo duduk yang betul. Ayo, ada siapa tadi? Naila. Alasan yang sesuai kamu yang bisa ungkapkan aja. Kenapa? Ayo, Naila. Ayo, Said. Nah, itu tadi. Baik, mungkin alasan kenapa kita harus bangga. Kenapa kita harus bangga? Karena kebudayaan yang ada di Indonesia ini itu hanya dimiliki oleh negara kita, tidak dimiliki oleh negara lain. Makanya kebudayaan kita ini harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Nah, demikian tadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita keluar kelas, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan.